Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa juga salawat serta salam haribaan baginda Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar linguistik bahasa Arab Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah M.Hum. Semoga Allah jaga dan semoga Allah panjangkan umurnya. Dan yang saya hormati pula teman-teman dari kelas 3A Tarjamah yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Zidni. Di sini saya akan sedikit membagikan ilmu saya, yakni bidang kajian linguistik untuk mengampu yakni UAS ujian akhir semester saya. Ya, tidak panjang lebar, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Yang pertama, bidang kajian linguistik. Bidang kajian linguistik secara umum, bidang ilmu bahasa dibedakan atas linguistik murni atau ilmu al-lughah al-am atau ilmu al-lughah an-nazari, general linguistik atau theoretical linguistik, dan linguistik terapan atau ilmu al-lughah at-tatbiki atau applied linguistik. Ini adalah satu bidang linguistik murni, teman-teman sekalian. Bidang linguistik murni yang mencakup fonetik itu adalah ilmu al-aswat, dan yang mencakup dengan ilmu fonologi ilmu al-wazaif al-aswat, dan yang mencakup dengan ilmu morfologi itu ada ilmu sorof, dan yang biasa disebut, dan ada lagi dengan ilmu sintaksis yang biasa disebut dengan ilmu nahwu, dan ada ilmu semantik atau ilmu ad-dilalah dan pragmatik, ilmu al-lughah at-tadawuli. Sementara itu, bidang linguistik terapan mencakup pengajaran bahasa seperti taklim al-lughah, seperti language teaching, penerjemahan ilmu tarjamah atau translation, dan ada lagi leksikografi, ilmu sinaah al-ma'jim, dan ada lagi linguistik komputasional, ilmu al-lughah al-ali, dan ada psikolinguistik, ilmu al-lughah an-nafsi, ada sosiolinguistik, yakni yang biasa disebut dengan ilmu al-lughah al-ijtima. Kemudian ada dengan linguistik kontrastif atau yang biasa disebut dengan al-taqabbul al-lughawi, analisis kesalahan atau tahlil al-akhta atau biasa disebut dengan error analisis. Kemudian ada lagi neurolinguistik, ilmu al-lughah al-asabi. Kemudian ada linguistik statistikal, ilmu al-lughah al-ihsa. Ada lagi kemudian analisis wacana, tahlil al-kitabah. Kemudian ada lagi politik bahasa, asyasa al-lughawiyah. Jadi teman-teman sekalian, kalau dikatakan bahwa linguistik itu adalah ilmu yang objek kajiannya adalah bahasa, sedangkan bahasa itu sendiri merupakan fenomena yang hadir dalam segala aktivitas kehidupan manusia, yang ada di dalam kehidupan manusia. Jadi apapun itu aktivitas kita di dalam kehidupan kita, pasti itu akan menggunakan bahasa. Maka linguistik itu teman-teman menjadi sangat luas di bidang kajiannya. Bidang kajiannya ilmu linguistik ini sangat luas teman-teman, yang dibuat berdasarkan berbagai kriteria atau pandangan. Secara umum pembidangan linguistik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada
Yang pertama, menurut objek kajiannya, linguistik ini dapat dibagi atas dua cabang besar, teman-teman, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Apa itu linguistik mikro? Linguistik mikro adalah satu struktur internal bahasa itu sendiri yang mencakup struktur fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon. Nah, ada lagi tadi linguistik makro. Linguistik makro itu seperti apa? Seperti objek faktor-faktor di luar bahasa, seperti faktor sosiologisnya dalam ilmu linguistik, faktor psikologisnya dalam ilmu linguistik, faktor antropologis dan faktor etnopologisnya, etnolinguistiknya. Dan di sini linguistik itu dipandang sebagai disiplin utama ilmu-ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu-ilmu lain sebagai disiplin bawahan. Dan yang kedua, itu menurut tujuan kajiannya, linguistik ini dapat dibedakan atas dua bidang besar, yaitu linguistik teoretis dan linguistik terapan. Kajian teoretis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan teori-teori linguistik secara deskriptif. Sedangkan kajian terapan diajukan untuk menerapkan kaidah-kaidah linguistik dan kegiatan praktisnya, seperti dalam pengajaran bahasa, penerjemahan, penyusunan kalimat, pengarangan, penyusunan buku, dan sebagainya. Dan yang ketiga, teman-teman, ada yang disebut linguistik sejarah atau sejarah linguistik. Linguistik sejarah mengkaji seperti perkembangan, perubahan suatu bahasa, sejumlah bahasa, baik dengan diperbandingkan maupun tidak. Sementara itu sejarah linguistik mengkaji perkembangan ilmu linguistik, baik mengenai tokoh-tokoh linguistiknya, aliran-aliran teorinya, maupun hasil-hasil kerjanya. Misalnya seperti Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini alirannya apa, teorinya apa, hasil kerjanya apa, dan rata-rata dipakainya ini di daerah mana Imam Sibawayh. Mazhabnya Imam Sibawayh dalam linguistik, teman-teman. Kemudian teman-teman, saya akan menyampaikan lang dan parol dan language atau language. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan tentang language, language dan paroles. Dalam linguistik bahasa, arti di bahasa itu dibedakan menjadi tiga dengan meminjam istilah dari bahasa Prancis, yaitu language, language, dan parole. Apa itu language? Yang biasa disebut dengan al-lughah atau bahasa. Sebenarnya manusia itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, yaitu dengan berbicara, di mana organ-organ bicara kita itu bekerja sehingga menghasilkan bunyi dan suara, atau yang biasa disebut dengan tanda-tanda verbal. Dengan cara tersebut manusia dapat menyampaikan perasaan, menyampaikan keinginan, pemikiran, ataupun perintah kepada lainnya. Kemampuan ini yang kita lakukan ini disebut dengan language. Dengan kata lain, language adalah bahasa atau sarana yang digunakan manusia untuk berbicara, berkomunikasi dengan sesamanya, sehingga komunikasi ini dengan sesamanya menggunakan yang disebut dengan sinyal-sinyal bunyi, seperti misalnya jeritan, gonggongan, dan sebagainya. Dalam tanda kutip dapat kita katakan bahwa cara tersebut adalah language mereka, atau itu adalah bahasa mereka. Makanya kalau ada
apa namanya tuh, hewan yang menggonggong, hewan menjerit, hewan mengaum, itu adalah salah satu bahasanya mereka dalam berkomunikasi. Dan yang kedua ada launch. Launch ini adalah yang bisa disebut dengan al-lisan. Walaupun setiap manusia mempunyai cara tersendiri untuk berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan organ-organ bicaranya untuk menghasilkan bunyi-bunyi sebagai lambang atau tanda-tanda verba tersebut berbeda dikarenakan manusia itu tidak tinggal di satu komunitas. Misalnya ada suaranya beda, bahasanya beda. Oh, dia itu tinggalnya di mana? Karena itu dia bukan satu komunitas. Tetapi bunyi dan sebagai lambang itu adalah tanda-tanda verba saling berkombinasi dan diatur menurut aturan-aturan tertentu sehingga membentuk apa yang disebut dengan launch. Dengan kata lain, launch adalah bahasa tertentu yang digunakan sekelompok manusia walaupun terdiri dari berbagai bangsa, berbagai negara, berbagai macam suku, tetapi mereka tetap berkomunikasi dengan apa? Menggunakan bahasa yang sama mereka. Dikatakan berada dalam satu bahasa dalam konteks launch ini. Dan launch ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada bahasa lisan, yang kedua ada bahasa tulisan. Bahasa tulisan itu timbul karena bahasa lisan dirasa kagak cukup, dirasa kurang untuk berkomunikasi, untuk ngobrol dalam jarak jauh, untuk ngobrol dalam jarak dekat, atau untuk menyampaikan suatu pesan dengan aman di beberapa wilayah di Asia, Oseania, dan Afrika, di Amerika, di daerah konflik pokoknya. Di beberapa wilayah ini ada beberapa bahasa yang tidak dapat digunakan secara tulis. Secara tertulis itu nggak bisa digunakan. Dan ada sebaliknya juga, ada juga beberapa bahasa yang sudah mati dalam artian bahwa bahasa tersebut tidak lagi digunakan secara lisanan aktif, melainkan hanya digunakan secara tulisan dalam ilmu pengetahuan seperti bahasa Latin. Makanya bahasa tulisan itu digunakan dengan memakai sistem alfabetik. Apa itu sistem alfabetik? Yaitu dengan memakai huruf-huruf yang melambangkan bunyi. Huruf-huruf yang melambangkan bunyi itu seperti apa? Seperti apa sih? Huruf-huruf yang melambangkan bunyi itu banyak, yang merupakan unsur bahasa, yang bentuk-bentuknya kalimat tidak dapat berdiri sendiri, keberadaannya saling mengait satu sama lain. Dan kita ini juga dapat mengartikan kata-kata tersebut dan aturan-aturan yang ada dalam suatu kalimat, Kemudian yang ketiga ada parol atau al-kalam. Ketika berbicara dalam bahasa Arab, pada umumnya kita itu akan menggunakan aturan-aturan yang ada dalam bahasa tersebut. Akan tetapi setiap orang atau penutur mempunyai caranya masing-masing. Cara yang berbeda, cara beda dalam berbicara, cara beda dalam menuturkannya. Seperti tampak pada aksen tiap orang itu berbeda-beda. Ada bahasanya dari mana, misalnya Maluku berbeda dengan aksen Betawi. Seperti tampak pada pemilihan katanya atau konstruksi kalimatnya, susunan kalimatnya itu. Akhir-akhirnya bahasa manusia di dunia ini berbeda menurut aturan-aturan yang ada. Tetapi dalam menuturkannya pun masih dapat berbagai macam perbedaan. Bahasa yang bermacam-macam menurut variasi cara penuturnya ini disebut dengan parol. Dan parol itu merupakan bagian dari bahasa yang sepenuhnya individual. Di samping itu juga ia dapat dipandang sebagai mekanisme psikofisik
yang memungkinkan subjek menampilkan kombinasi tadi. Aspek kombinatifnya ini mengimplikasikan bahwa parol tersusun dari tanda-tanda yang identik dan senantiasa berulang karena merupakan aktivitas kombinatif. Maka parol terkait dengan penggunaan individu dan bukan semata-mata bentuk kreasi. Dan parol juga itu sanggup menggunakan kode bahasa untuk mengungkapkan pikiran pribadinya. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.